Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tentunya bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Dan saya Johar Manikam. Pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke informasi pertama, pemirsa. Sebanyak 19 pejabat administrator, pengawas dan fungsional lingkup pemerintah Kota Parepare resmi dilantik Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH di Gedung Baru Gae, Komplek Rumah Jabatan Wali Kota. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH melantik dan mengambil sumpah 19 pejabat administrator, pengawas dan fungsional lingkup pemerintah Kota Parepare. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan di Gedung Baru Gae Komplek Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Kamis 30 Desember 2021. Dalam arahannya, Wali Kota 2 periode ini mengungkapkan semua proses pelantikan dan pengambilan sumpah, baik itu sifatnya promosi maupun pergeseran jabatan, adalah kebutuhan organisasi dan yang terpenting adalah penilaian pembina kepegawaian dalam hal ini kepala daerah. Pak Wali, Pak Sekda dan kita semua, sebuah proses pelantikan dan pengambilan sumpah, apapun ritmenya, mau dipromosikan, mau sifatnya pergeseran, rotasi atau apapun, itu adalah kebutuhan organisasi. Ini alasan klasik. Tapi sesungguhnya itu adalah bahagian dari penilaian pembina kepegawaian. Ada beberapa di antara kalian ini sebelumnya diberikan pembinaan dalam bentuk sanksi atau non-job. Sekarang ini saudara mendapatkan penilaian pembinaan lebih lanjut, yaitu memberikan penghargaan dan memberikan jabatan. Ini adalah situasi kondisi yang tidak bisa dielakkan. Waktu per waktu, hari per hari, mungkin tahun ke tahun, kami melakukan penilaian. Dan penilaian itu bukan bersifat subjektif. Walaupun kewenangan kewenangan pembina kepegawaian ada yang namanya hak prerogatif. Tetapi penilaian yang paling dominan adalah penilaian dari masyarakat. Kinerja-kinerja dari kita semua. Percayalah, masyarakat sekarang ini sudah paham teknologi. Hanya ujung jarinya yang bermain, berita itu, keinginannya itu sudah sampai ke wali kota. Adapun ke-19 pejabat yang dilantik, 2 diantaranya pejabat administrator atau eselon 3, 12 pejabat pengawas eselon 4, dan 5 fungsional. Turut hadir dalam pelantikan, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, asisten, staf ahli, pimpinan OPD, serta camat. Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh para lurah dan pejabat lingkup pemerintah Kota Parepare lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, upaya penertiban warga asing terus dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare. Bahkan selama tahun 2021, pihak imigrasi mendeportasi 4 warga negara asing karena telah melebihi izin tinggal yang telah ditetapkan. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare sejak Januari hingga Desember 2021 telah mendeportasi 4 orang warga negara asing atau WNA. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare yang ditemui baru-baru ini menjelaskan keempat WNA tersebut merupakan warga negara Malaysia. Tindakan pendeportasian dilakukan sebab keempat WNA ini telah melebihi izin tinggal yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Arif Eka Rianto menambahkan,
Kedepannya dalam melakukan pengawasan orang asing, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare akan melaksanakan pelayanan dan penegakan hukum bagi masyarakat atau bagi warga negara asing yang melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan keimigrasian sesuai dengan resolusi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 menjadi insan pengayoman yang lebih baik. Untuk penegakan hukum, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare berhasil memulangkan 4 warga negara asing yang izin tinggalnya telah habis masa berlaku. Keempat warga negara asing tersebut semuanya berasal dari Malaysia, yang mereka tinggal di sini telah melebihi izin tinggal yang telah ditetapkan atau diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Maka dari itu kami melakukan upaya pemulangan terhadap yang bersangkutan ke negara asal. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menghadiri penyambutan Komandan Kodim 1405 Parepare yang baru yang digelar di Makodim 1405 Parepare. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menghadiri penyambutan Komandan Kodim 1405 Parepare di Makodim 1405 Parepare pada Jumat 31 Desember 2021. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dalam sambutan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang dibacakannya mengatakan, atas nama pemerintah Kota Parepare mengucapkan selamat datang di Kota Parepare. Pejabat baru Dandim 1405 Parepare Letkol Kavaleri Agung Wirakusuma Eka Putra beserta Ibu dengan harapan di bawah kepemimpinannya dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Parepare untuk saling mendukung sehingga situasi tetap berjalan secara aman dan kondusif. Kepada Bapak dan Ibu Kapolri Parepare yang baru, Bapak Letkol Kavaleri Agung Wirakusuma Eka Putra SI, kami mengucapkan selamat datang di Kota Parepare Bapak Ibu, dan kami berharap juga kepemimpinannya dapat terus bersinergi dengan pemerintah kota untuk saling mendukung sehingga situasi tetap berjalan aman dan kondusif. Kepada Bapak Letkol CCI Arianto Bro, kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Parepare menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi, pengabdian dan kerjasamanya selama ini sehingga Parepare bisa berjalan dengan baik, tertib, aman dan lancar dari berbagai kegiatan kehidupan masyarakat. Di bagian lain, Wakil Wali Kota mengungkapkan, Parepare merupakan kota terbuka dan multi-etnis. Sejak dahulu, kota ini telah menjadi jantung perdagangan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengandalkan Pelabuhan Nusantara yang menjadi pintu keluar masuknya pedagang dan barang, bahkan dari daerah lain. Sementara itu, Dandim 1405 Parepare yang baru, Letkol Kavaleri Agung Wirakusuma Eka Putra mengharapkan dukungan dan kerjasama Forkopimda Kabupaten Baru dan Kota Parepare. Besar harapan kami nanti bekerjasama dengan segenap Forkopimda Parepare dengan Baru. Alhamdulillah kami sudah banyak mencoba mengenal situasinya. Nanti kita ke depan kami mohon bantuan dan kerjasamanya. Apapun ceritanya, seperti yang kami sampaikan di awal, dengan silaturahmi semuanya insya Allah bisa terwadah. Dan kami sangat meyakini itu karena memang beda cerita, karena ini kan sekali lagi Indonesia, bukan di tempat lain. Tentunya Indonesia itu memang beda. Orang bilang katanya pendekatan emosional, emosional dan profesional, tentunya itu seiring sejarah. Mungkin demikian perkenalan kami Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan datang kemari. Mohon izin nanti setelah kegiatan pengamanan tahun baru kami akan mulai menghadap atau bersilaturahmi satu-satu. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, sekaligus permohonan maaf kami apabila ada tutur kata kami, tingkah laku kami yang kurang berkenan. Hadir dalam penyambutan tersebut, unsur Forkopimda Kabupaten Baru dan Kota Parepare diantaranya Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu Esos, Kapolres Parepare AKP Weli Abdillah, Kapolres Kabupaten Baru yang diwakili Kepala Bagian Ops Polres Baru Kompol Akbar Usman. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Direktur Rumah Sakit Umum Andi Makassau Kota Parepare, Dr. Reni Angrenisari menerima penghargaan dari Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH sebagai SKPD penyumbang PAD terbesar di Kota Parepare sebesar 97 miliar lebih. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Andi Makassau Parepare menerima reward atau penghargaan sebagai salah satu SKPD penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD terbesar sepanjang 2021. Penghargaan diserahkan langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH di Gedung Islamic Center pada Kamis kemarin. PAD RSUD Andi Makassau melampaui target dengan capaian 116% atau 97 miliar lebih. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Parepare memberikan apresiasi dan penghargaan atas capaian yang diperoleh berturut-turut rumah sakit di bawah kepemimpinan Dr. Reni Angrenisari. Direktur RSUD Andi Makassau, Dr. Reni Angrenisari yang ditemui usai kegiatan menekankan pencapaian tersebut berkat kerja tim yang solid. Jadi Rumah Sakit Andi Makassau memang merupakan salah satu SKPD pengelola PAD di Kota Parepare. Kami dari pihak rumah sakit hanya berupaya memberikan layanan kepada masyarakat baik dari dalam maupun luar Kota Parepare. Nah, dari layanan-layanan itulah yang menghasilkan kontribusi bagi pendapatan rumah sakit dan menjadi sumber PAD bagi Kota Parepare. Untuk tahun 2021 ini, rumah sakit memang mampu mencapai target PAD yang diberikan, dan ini sedikit banyak itu karena rumah sakit membuka layanan untuk pasien COVID. Selain RSUD Andi Makassau, beberapa SKPD juga mendapat reward yang sama dalam pencapaian target PAD, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Damkar, Disporapar, Dinas Pendidikan dan Badan Keuangan Daerah. Untuk kategori BUMN, BUMD diberikan kepada PLN, Perumda, dan Bank Sulselbar. Sedangkan kategori kolektor terbaik juga diberikan reward diantaranya dari Kelurahan Watang Soreang, Lapade, Malusetasi, dan Lompoe. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Di akhir tahun 2021, personil Kodim 1405 Parepare menyambut kedatangan Komandan Kodim yang baru, Letnan Kolonel Kavaleri Agung Wirakusuma Eka Putra di Makodim 1405 Parepare. Komando Distrik Militer 1405 Parepare berganti komandan. Di akhir tahun 2021 pada Jumat 31 Desember 2021, Letnan Kolonel Kavaleri Agung Wirakusuma Eka Putra, Komandan Kodim yang baru bersama Ibu Nyonya Gita Wirakusuma, tiba di Makodim 1405 Parepare dan disambut oleh para personil jajaran Kodim 1405 Parepare. Sejumlah Forkopimda juga turut hadir menyambut dandim baru 1405 Parepare ini. Komandan Kodim 1405 yang baru disambut dengan tarian padupa di gerbang Makodim 1405 Parepare dan dilanjutkan penyambutan oleh para personil Kodim 1405 Parepare. Dalam kegiatan penyambutan ini, Letnan Kolonel Kavaleri Agung Wirakusuma Eka Putra, Komandan Kodim yang baru bersama Ibu Nyonya Gita Wirakusuma memperkenalkan diri dan langsung bersilaturahmi kepada seluruh Forkopimda yang ada di Kota Parepare maupun dari Kabupaten Baru. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, sampai lupa kenalannya. Nama saya Agung Wirakusuma Eka Putra. Kalau panjang ya, mohon izin dipotong Agung Wira saja, atau Wira saja, karena nama Agung enggak nama pasaran biasanya. Nah, kemudian ini istri saya, namanya Gita Ayurianti. Kami sudah menikah sekitar April 11 tahun, ya, 11 tahun. Nanti kita ke depan kami mohon bantuan dan kerjasamanya. Apapun ceritanya, seperti yang kami sampaikan di awal, dengan silaturahmi semuanya insya Allah bisa terwadahi. Dan kami sangat meyakini itu karena memang beda cerita. Karena ini kan sekali lagi ini Indonesia, bukan di tempat lain. Tentunya Indonesia itu memang beda. Orang bilang katanya pendekatan emosional, ya. Emosional dan profesional tentunya selalu seiring sejalan. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, guna memberikan edukasi kepada generasi muda dalam hal keselamatan berlalu lintas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menekan MOU bersama Polres Parepare terkait dimasukkannya pendidikan lalu lintas yang mesti diajarkan di sekolah. Materi pengintegrasian pendidikan lalu lintas atau PLL resmi diajarkan di setiap sekolah, baik pada jenjang SD dan SMP Kota Parepare. Penerapan materi PLL tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dengan Satuan Lalu Lintas Polres Parepare yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan pada Kamis kemarin. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Parepare AKP Muhammad Yusuf mengatakan, PLL ini akan terintegrasi dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Dengan memberikan sebuah modul yang akan diajarkan oleh guru-guru PPKN atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah tingkat SD dan SMP yang ada di Kota Parepare. AKP Muhammad Yusuf berharap modul tersebut dapat diajarkan sejak dini kepada anak-anak agar bagaimana tertib berlalu lintas. Daripada MOU ini bahwa bagaimana buku modul yang kita yang sudah disepakati oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Lalu Lintas bisa terintegrasi dan diajarkan oleh guru PPKN atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah di tingkat SD SMP yang ada di Kota Parepare. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Arifuddin Idris mengatakan, pendidikan berlalu lintas adalah program yang selalu menjadi bagian yang dikerjasamakan antara Polres khususnya Lantas dan Dinas Pendidikan. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam sambutan saya, bahwa pendidikan berlalu lintas ini kan barang lama sebenarnya. Artinya sebuah program yang sudah lama selalu menjadi bagian yang dikerjasamakan antara Polres khususnya Satu Lantas dengan Dinas Pendidikan. Cuma memang dimaklumi bahwa akhir-akhir ini agak sedikit vakum gaungnya tidak ada evaluasi sejauh mana. Nah, apalagi kita selama ini menghadapi 2 tahun, sudah masuk 2 tahun menghadapi proses pembelajaran masa pandemi COVID-19, jadi tentu banyak hal-hal yang dengan bergeliatnya kembali proses pembelajaran tatap muka walaupun masih terbatas, tentu ada sebuah terobosan kembali untuk semacam mengupgrade apa yang pernah kita lakukan. Sehingga ada hari ini dilakukan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Polres Parepare terkait pendidikan tertib berlalu lintas. Nah, ini tentu sangat bagus karena bagaimanapun juga anak-anak kita kan diharapkan menjadi masa depan bangsa, generasi yang bertanggung jawab, disiplin, terutama punya karakter terkait dengan tertib berlalu lintas. Sehingga ini sangat menjadi sebuah harapan yang itu juga menjadi tantangan dan tanggung jawab kami untuk membuat sebuah program-program tindak lanjut. Karena saya berharap jangan sekedar hari ini dilakukan perjanjian kerjasama, setelah itu tidak ada lagi tindak lanjutnya. Penandatanganan MOU ini dilanjutkan dengan sosialisasi PLL yang diikuti puluhan kepala sekolah tingkat SD dan SMP sekota Parepare agar dapat diterapkan di sekolah secara efektif nantinya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Berkat kerjasama dengan paralegal dalam menangani pendampingan korban kekerasan, PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare menyatakan kasus kekerasan pada anak mengalami penurunan di tahun 2021. Tahun kedua pandemi COVID-19, kasus kekerasan di Parepare berkurang. Bidan Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Parepare mencatat ada puluhan kasus kekerasan selama tahun 2021. Namun jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, jumlah kasus yang ditangani turun hingga 50%. Kepala Bidang PPA DP3A Kota Parepare, Dr. Haja Zulfadianti mengatakan, dari data yang ada, pihaknya telah menangani 39 kasus kekerasan, 21 kasus terhadap perempuan, 16 kasus terhadap anak. Penurunan angka kekerasan itu berkat kerjasama paralegal dalam hal melakukan pendampingan korban kekerasan hingga kasusnya selesai. Apalagi pelayanan calling peran dengan menghubungi nomor telepon 081 140 03322.
Bagi masyarakat yang ingin mengadukan tindak kekerasan, menjadi cara termudah masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan. Dia akan calling peran sekiranya kalau ada kekerasan pada perempuan dan anak, kami siap dihubungi dengan nomor telepon ini 0811 403 322. Dan kita mempunyai Molin dan Torlin. Molin itu adalah mobil perlindungan seperti ini, dan Torlin itu motor perlindungan. Nah, itu akan menjemput korban atau membawa korban di tempat yang diperlukan untuk menangani kasus itu. Dan kita mempunyai kerjasama dengan paralegal. Paralegal itulah yang mendampingi korban sampai selesai kasus itu. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Malam pergantian tahun, pemerintah daerah menutup sejumlah fasilitas umum yang kerap kali menjadi lokasi tempat berkumpulnya masyarakat. Untuk mengantisipasi keramaian, 400 personil gabungan disiagakan di beberapa titik. Tim gabungan siap bertugas melakukan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan berkumpul yang memicu keramaian pada malam pergantian tahun baru 2022 nanti, dan akan ada 400 personil gabungan disiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut. Ini diungkapkan AKP Burhanuddin selaku Kasubag Dalops Polres Parepare. Ia mengatakan, personil Polres Parepare dan beberapa jajaran lainnya yang tergabung dalam tim gabungan siap mengamankan malam pergantian tahun nanti dengan menyasar sejumlah titik yang dianggap rawan terjadinya kerumunan warga. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri serta sesuai dengan surat edaran Wali Kota Parepare guna mencegah adanya klaster baru penyebaran COVID-19, khususnya mencegah masuknya varian baru jenis Omikron di Kota Parepare. Masyarakat dihimbau agar tidak mengadakan kegiatan euforia dalam menyambut detik-detik pergantian tahun baru. Jadi titik-titik yang ada, itu ada 8 titik yang kita rencanakan untuk akses kegiatan kerumunan. Jadi kegiatan tersebut kita akan tempatkan personil Polres, Brimob, Kodim, kemudian POM, termasuk stakeholder yang ada yaitu baik dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, seluruhnya akan turun di lapangan. Itu kira-kira jumlah personil itu berapa? Untuk jumlah personil yang kita khusus untuk Polres itu 200 orang, kemudian kita terjunkan dengan stakeholder yang ada, jadi keseluruhan 400 orang untuk personil. Jadi itu sudah semua menutupi 8 titik. Kemudian kita sudah akan membentuk tim patroli. Khusus untuk tim patroli itu menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada pada saat di malam tahun baru, yaitu ada yang kita akan bentuk tim patroli itu ada 3, yaitu ada yang menuju ke Soreang, kemudian Lapade, terus di Bacu Kiki, khusus untuk menjelang malam dan tahun baru apabila ada situasi Kamtibmas yang meningkat. Surat edaran daripada Menteri Dalam Negeri kemudian diturunkan ke Perwali nomor 31 Desember 2021 tanggal 20 itu berdasarkan dipon yang berikutnya bahwa semua euforia akan dihentikan dengan tujuan supaya COVID-19 tidak terjadi lagi di Kota Parepare. Adapun untuk pergantian tahun di Kota Parepare, beberapa akses menuju destinasi wisata ditutup, seperti akses ke alun-alun Taman Mati Rotasi serta Tondrang Riverside. Sebelumnya, Satlantas Polres Parepare telah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, Dishub maupun TNI Polri, dan disepakati beberapa titik yang akan dilakukan penutupan, pengalihan, dan rekayasa lalu lintas. Sedangkan titik keramaian, kemacetan, dan rawan kecelakaan, Satlantas Polres Parepare juga melakukan patroli mobile. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Setelah beralih status dari PDAM menjadi Perumda atau Perusahaan Umum Daerah Tirta Karajaya, kini Perumda akan memperluas cakupan usahanya dan menjamin ketersediaan air bersih di Kota Parepare. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Karajaya menjamin ketersediaan air bersih di Kota Parepare. Setelah beralih status dari Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, Perumda lebih meningkatkan kinerja dan bisnis untuk pelayanan dan produk yang berkualitas untuk masyarakat Kota Parepare. Direktur Perumda Tirta Karajaya Parepare Andi Firdaus Jolong menjelaskan, perubahan status dimulai dari rapat Pansus DPRD. Beberapa nama diusulkan mulai dari Tirta Peduli,
Tirta B.J. Habibie, hingga menjadi Tirta Karajae. Menurutnya ada beberapa perbedaan PDAM dan Perumda. Jika sebelumnya PDAM terbatas dalam mengembangkan bisnis lain, kini Perumda lebih mandiri dan bisa lebih memperluas cakupan usahanya. Sejumlah perencanaan gebrakan bisnis ke depan telah dipersiapkan, di mana kualitas airnya memang sudah bisa diminum. Kalau PDAM kemarin kita agak terbatas melakukan pengembangan bisnis lain, sehingga mungkin pemerintah pusat melalui Mendagri itu mengubah aturan itu sehingga mengubah statusnya menjadi perusahaan umum daerah dengan harapan PDAM ini bisa mengembangkan sayap bisnis atau bisnis lain, baik yang sejenis maupun yang tidak, dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua adalah rohnya ini, Perumda ini menandakan bahwa perusahaan umum daerah atau perusahaan air minum di daerah itu mesti mandiri, tidak lagi ada ketergantungan terlalu besar terkait dengan dana penyertaan modal pemerintah daerah. Jadi harapannya dari aturan ini adalah masyarakat atau pelanggan yang dilayani oleh perusahaan umum daerah ini itu mesti menyesuaikan kondisi-kondisi harga atau ada penyesuaian tarif, sehingga keuntungan yang didapat dari penyesuaian tarif itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan investasi terhadap pengembangan jaringan pelayanan dan seterusnya kaitannya dengan perusahaan umum daerah. Jadi tidak lagi menggunakan dana penyertaan modal. Ia pun menambahkan ketersediaan air bersih Perumda Tirta Karajae dengan jumlah 22.358 pelanggan ini surplus karena memiliki 16 sumur dalam. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, kita akan menyaksikan informasi perkiraan cuaca untuk sekitar kota Parepare yang kami dapatkan dari BMKG Sulawesi Selatan. Perakiraan cuaca wilayah kota Parepare dan sekitarnya, edisi Sabtu 1 Januari hingga Minggu 2 Januari 2022. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bajokiki, Bajokiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pagi hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Sedangkan pada minggu pagi, cuaca diperkirakan hujan ringan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut, berada pada angka 24 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 75 hingga 95% dan kecepatan angin berada pada angka 30 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Jumat 31 Desember 2021 pukul 9:08 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi tadi menjadi penghujung dari perjumpaan kita. Untuk saat ini tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Yusredi Sugiarto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.